Oh, hari ini hari Selasa ya? Ya, sok lanjutkan terus. Ya, terus lanjutkan. Anissa ya tuh berapa? Yang dipanggil maju ke depan. Bukannya besok. Hah? Sekarang tuh Selasa malam Rabu kan? Bener. Ya. Iya. Nanti orang udah hafal orang lagi. Oh. Enggak, yang masih baru mah di korting lah Al-Baqarah. Enggak, juz 30. Berangkat ya, makanya berangkat biar enggak ketinggalan zaman. Ketinggalan kereta. Anaba yang baru Anaba sedapatnya. Terserah, kalau yang udah hafal nggak usah murojaah, langsung kebaca ayat. Astagfirullahaladzim. Ini kok. Aku udah naziat. Naziat sudah belum? Oh, abasa berarti. Setengah. Nah, ini. Setengah apa besok ya? Rul, siapa? Parul. Ini. Dua sekalian ya. Buat kita masuk kiki gitu. Apa sih? Skin lewat gitu ya? Yang mana? Ada mana? Oh, ini apa? Laila waja'alna al-libasa waja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqahum sab'an shidada waja'alna sirajan min ayyi shay'in khalaqna min ثم السبيل يسره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم لباسا نومكم وجعلنا نومكم سباتا
الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا أو صدق الله العظيم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كلا لو صدق الله العظيم. Alhakum takasur nanti. عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا لكم أزواجا وجعلنا الليل لباسا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا naumakum وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم subata. سباتا La kaulu akbar ya lah. Lihat ayat, kita lanjutkan tafsirnya surat Al-Baqarah ayat yang kalau bacaan An-Nisa ya, bacaan An-Nisa. Hari ini enggak bacaan, langsung ke ayat saja. Ayat ke-15. Allahu yastahzi'u. Allahu yastahzi'u. Kitabnya 15.000 udah ada yang ngumpulin. Ngumpulin nanti 15.000 boleh di Kabir. Nanti Kabir setor Kang Didi siapa yang udah. Nanti belajar sama Ustadz Jayadi ya di kajian, dibawa kitabnya selalu. Kesempatan buat kalian ya. Artinya ya belajarnya ada bekasnya. Yang Irmas juga beli kitabnya sesuai yang di grup yang Didi tuh. Nanti kitabnya belum datang, harganya 15.000. Rencananya Ang Didi mau sosialisasi alias silaturahim ke pengasuh musola. Minimal mereka ngutus 2 orang ya untuk ngaji di masjid setiap hari Senin dan hari Rabu ya. Senin dan hari Rabu ya. Biar ada pentolan ya atau ada regenerasi. Irmas boleh hadir setiap hari Senin dan hari Rabu ya. Hadir ngaji kajian. Sementara ini kitabnya yang dipilih oleh Ustadz Jayadi Nurul Yakin. Nanti dari Kang Imam nanti didiskusikan kitab apa. Nanti dari Kang Nuruddin juga kitab apa. Kalaupun nggak dapat kitabnya ya kalian ngaji aja dengerin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Inni anallah la ilaha illa ana.
Jadi Allah itu sebutan bagi Tuhan atau Rabb semesta alam yang Allah sendiri menyebutkannya. Inni anallah. Sungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana. Nah, tidak ada Tuhan kecuali kata Allah. Jadi orang Islam jelas kalau Rabb-nya adalah Allah, yang mana Allah sendiri menyebut dirinya dengan kata Allah. Siapa Rabb kamu? Allah. Jelas, nggak ada keraguan. Allah yastahzi'u, mencaci, mencela, mengejek. Mencaci, mencela, mengejek, menghina. Ada bedanya nggak di Indonesia? Mencaci, mencela, mengejek, menghina. Coba kalian lihat di kamus KBBI, apa bedanya 4 bahasa ini. Allahu yastahzi'u, Allah mencaci, mengejek. Kalau ini bukan menghina ya, mengejek. Yastahzi'u itu mengejek. Kalau menghina itu yang Andiri tahu itu lebih parah daripada mengejek. Makanya menghina itu ada objeknya. Ada, kalau dalam bahasa Arab ada maf'ulnya. Ada yang dihinakan. Ada yang hinakan. Terhina. Allahu yastahzi'u, Allah mengejek. Bihim, terhadap mereka. Bi ini kembali kepada sifat mereka yang mana mengejek orang-orang muslim. Jadi terjemahannya, Allah mengembalikan ejekan terhadap mereka atas apa yang mereka perbuat. Jadi karena sebab mereka mengejek, Allah mengejek mereka. Jadi orang mukmin itu kalau diejek jangan marah. Ya. Kalau dia diam dan sabar, maka Allah yang langsung akan membalasnya. Itu jauh lebih dahsyat. Itu jauh lebih sakit terhadap mereka. Ya. Terkecuali memang kalau agama kita yang diejek. Rasulullah yang diejek. Maka berhak untuk kita marah. Tapi kalau diri kita yang diejek, siapalah kita? Kita banyak kekurangan. Ya. Kita banyak dosa, kita banyak maksiat. Kalau diejek sama manusia wajar. Asal jangan diejek sama Allah. Ya kan? Ang Didi ngejek Andi, jomblo kamu. Mau sampai kapan? Nah, ini misal ya. Pantas gak ngejek begitu? Pantasnya tuh bukan berarti berhak untuk diejek. Tetapi kalau kita melihat diri kita yang hina, yang penuh dengan maksiat, dalam kesendirian kita atau dalam keramaian kita, maka ejekan seperti itu ketimbang maksiat yang kita lakukan itu nggak ada apa-apanya. Ya kan? Balasannya tuh begitu kecilnya kan gitu. Nah, makanya kalau ada orang yang diejek pribadinya, ya, harga dirinya, kemudian langsung marah, ya, tanpa berpikir panjang sampai dia lepas kontrol, maka sebenarnya dia tidak menyadari bahwasanya dia itu banyak berbuat maksiat. Ejekan seperti itu kecil. Ya. Allah mengejek atas apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Wa yamudduhum
dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjerumuskan mereka. Mad ini sebenarnya berasal dari kata madda yamuddu. Apa mad artinya? Panjang. Tapi bukan berarti di sini Allah memanjangkan, enggak. Tapi di sini maknanya Allah senantiasa menenggelamkan mereka. Artinya tidak ada batasnya, terus-menerus. Allah balas ejekan mereka karena sebab mereka mengejek orang mukmin, kemudian Allah senantiasa menempatkan mereka, menenggelamkan mereka fi tughyanihim, di dalam kesesatan mereka. Ya'mahun, mereka tenggelam dalam, sehingga mereka lupa arah kembali kepada Allah. Hati-hati, ini hukuman bagi orang-orang munafik. Siapa orang munafik? Kalau menurut hadis, idza kallama kadzdzaba wa idza tumina khana. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berbicara bohong, apabila diberi amanah khiyah, apabila berjanji ingkar. Ya. Minimal orang munafik itu seperti itu. Tapi ada gambaran munafik yang lebih parah yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah ini. Yakni mereka yang ketika berkumpul dengan orang mukmin, mereka mengaku sebagai orang-orang mukmin. Mereka mengaku beriman. Tapi ketika mereka berkumpul dengan sekutu mereka, dengan kawan-kawan mereka, dengan tongkrongan mereka yang maksiat, mereka bilang apa? Saya mah kumpul di masjid tuh cuma iseng-iseng doang. Yang gak enak lah. Soalnya aku itu teman SMK saya. Jadi kalau saya nggak ikutan kumpul, ya intinya nggak enak ya lihat teman SMK. Sebenarnya nggak ada gunanya, nggak apa ya. Saya ngaji tuh. Saya tuh lebih seneng begini nih, nongkrong-nongkrong, main gitar, digorong-gorong kan gitu. Sambil ngecek minuman, sambil mabuk, sambil judi. Pokoknya saya tuh sama kamu begini loh. Nah, kalau yang sama di masjid mah itu, ya nggak enak soalnya aku nyampar riba emang rumah kan. Orang munak tuh begitu, munafik tuh, ya hati-hati, kita harus terhindar dari sifat munafik. Karena munafik itu apa? Nerakanya lebih dalam ketimbang orang-orang kafir, dikeraknya. Jadi orang munafik di sini, orang kafir di sini. Allah, ya. Kalau orang kafir itu mereka sudah memproklamirkan diri nggak beriman, jelas kan? Jelas. Kita menjelaskan kepada mereka tentang iman, tentang amal soleh, tentang kebajikan. Mereka nggak menerima dan kita legowo karena mereka nggak beriman. Tapi orang munafik apa? Kadang-kadang mereka masuk ke dalam kumpulan orang-orang mukmin, ingin mengadu domba umat ini yang bahaya. Ya, makanya nerakanya lebih dalam. Ya amahun, Allah tenggelamkan sampai mereka lupa arah kembali kepada Allah. Ini juga bisa diartikan dengan istidraj. Ada orang-orang yang maksiat, nggak taat pada Allah. Tapi kita lihat usahanya lancar, bisnisnya jalan, padahal dia nggak sholat. Ya, dia nggak taat pada Allah. Hati-hati. Itu nikmat yang berupa azab. Yang azabnya itu nanti dikumpulkan, pedihnya itu dikumpulkan nanti, sepedih-pedihnya, sampai mereka lupa arah kembali kepada Allah. Ya. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata, ulaika, mereka itulah, alladzina, orang-orang yang menjual belikan, ad-dhalalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Artinya apa? Menurut para alim ulama, dalam tafsir Ibnu Katsir, arti daripada kata mereka menjual belikan kesesatan dengan petunjuk, di antaranya mereka itu dulunya beriman. Hati-hati nih. Mereka dulunya beriman, tapi karena mereka lebih condong kepada kekufuran, kepada kemunafikan,
kepada kesesatan, maka mereka memilih dhalalah ketimbang huda, memilih kesesatan ketimbang petunjuk. Hati-hati. Kita bisa artikan seperti ini. Masjid mengusahakan membuat majelis ta'lim, membuat kajian supaya orang dapat terdidik, dapat tercerahkan, dengan sebab tersebut dapat menarik hidayah Allah. Tapi ada sebagian orang yang nggak suka. Kalau nggak duduk nggak apa-apa. Tapi ada sebagian orang yang nggak suka. Hati-hati. Ini tanda-tanda kecil mereka memilih kesesatan ketimbang petunjuk. Kalian sudah diusahakan supaya ngaji setiap hari, ya. Kalian gunakan kesempatan ini dengan diri dengan ustadz-ustadz yang lain, mengambil ilmunya, mengambil berkahnya. Tapi kalian lebih memilih pertalet, lebih memilih bakso bakar, ya, lebih memilih tenda, misal lebih memilih gerabakan, ya, sehingga nggak ada waktu sedikit pun seminggu berapa kali kah untuk mampir ke majelis ta'lim. Allah, hati-hati. Itu juga tanda-tanda satu titik kalian memilih yang lain ketimbang hidayah. Fama rabihat tijaratuhum, kata Allah, fama maka tidaklah rabihat beruntung tijaratuhum perdagangan mereka. Di sini Allah mengkiaskan seperti perdagangan. Maka tidaklah beruntung, kata Allah yang ucap. Ya, Allah mengkiaskan, menggambarkan, mentamfilkan kalau dalam bahasa tafsir. Mengumpamakan orang-orang yang memilih jalan lain ketimbang majelis ta'lim, ketimbang ibadah. Maka kata Allah, sesungguhnya perdagangan mereka, bisnis mereka itu tidak akan untung. Ya. Ini Allah yang ucapin. Wa ma kanu muhtadin. Lebih parahnya, mereka tidak mendapatkan petunjuk. Mereka bukan termasuk orang-orang yang diberikan hidayah. Hari ini yang sudah bekerja, ingat dulu waktu belum bekerja. Kalian dekat sama Allah, sholat jamaahnya jalan, minta-minta sama Allah, ya Allah, pengen kerjaan. Tapi ketika sudah diberikan pekerjaan, coba perhatikan kembali sholat jamaahnya masih jamaah enggak? Coba perhatikan kembali ngajinya masih ada yang jalan enggak? Hah? Ya, hati-hati. Kita datang ke Allah itu bukan manis-manis mulut doang, setelah diberi selesai udah, saya emang nggak butuh Allah lagi. Jangan. Ya. Ini ciri-ciri orang berdagang yang menjual belikan kesesatan dengan petunjuk. Boleh sibuk, tapi ada waktunya untuk berkumpul dengan orang-orang soleh. Ada waktunya untuk berkumpul di masjid. Ada waktunya untuk berkumpul di majelis ta'lim. Ya. Kaya boleh enggak? Boleh kaya. Tapi jangan sampai melupakan diri. Bekerja boleh enggak? Ikhtiar. Anjuran Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah adalah maksud dan tujuan hidup kita. Kalau ini isim isyarah, kata tunjuk ini. Ya. Jadi awas hari ini, ya, yang sudah dikaruniakan kesibukan, jangan lupa diri, segera kembali pada Allah. Luangkan waktu untuk mengaji minimal seminggu 2 kali, ya, di kajian. Syukur-syukur setiap hari. Tapi kalau yang polanya lajo terus kayak tukang tenda nih, susah kayaknya. Ada pertanyaan? Kalau orang yang dihina itu orang tua atau teman, kita ada hak buat ngebela
minal kabairi syatmur rajuli walidayhi wa hal yashubbu rajulu walidayhi na'am yashubbu abar rajul fa yashubbu rajulu abahu, kata Nabi. Termasuk dosa besar adalah seorang anak yang menghina orang tuanya. Para sahabat bertanya, bagaimana mungkin ada anak yang menghina orang tuanya? Kata Nabi apa? Yashubbu abar rajul fa yashubbu rajulu abahu. Eko menghina bapaknya Andi, Andi balik menghina bapaknya Eko. Itu sama saja menghina kedua orang tua sendiri. Itu termasuk dosa besar. Dosa besar itu tidak akan terhapus kecuali kalian taubatun nasuha. Hati-hati, menghina orang tua adalah dosa besar. Biar Allah yang membalasnya. Jangan kita balik menghina. Itu seperti menghina orang tua kita sendiri kalau balik menghina. Ya. Itu dosa besar. Dosanya mesti taubatun nasuha. Ya. Hah? Udah diam aja. Biar dia yang hakikatnya menghina orang tua. Diam aja. Kita ingatkan, kamu itu melakukan dosa besar, istighfar, taubat. Ya, ittaqullah. Kalau orang Arab itu kalau dibilang ittaqullah sudah sadar. Kalau orang sini, insyaallah lah lebih baik orang sini. Ketimbang diusir dari sini. Gimana? Ada lagi? Nanti curhat masalah asmara. Iya, sob. Tertutup dibukakan, terbuka ya. Masih ada waktu sebelum bunyi waktu Isya. Alhamdulillah, berarti kalau nggak ada yang nanya berarti kalian paham semua. Ana yang satu wong bener lagi. Ya. Nah, tiba-tiba orang bener. Nah, kebenaran sing dulu itu pas disadar. Enak nih bahasanya ya. Ada orang bener tiba-tiba nggak bener. Gimana kebenaran yang dulu banyak benernya ya? Perhatikan, hati-hati. Ada dosa yang menghapuskan amal perbuatan kita. Rasulullah mengibaratkan itu seperti kayu bakar yang terlalap habis oleh api. Di antaranya apa dosa itu? Dosa menghina saudara kita, dosa menganiaya saudara kita, dosa menzalimi saudara kita. Maka kebaikan yang kita lakukan itu akan terhapus dan diberikan kepada saudara kita yang kita zalimi. Ya, hati-hati. Gimana dulunya dia benar, kemudian sekarang nggak benar. Nggak benernya gimana sekarang? Mencuri, membunuh, dan lain sebagainya, merugikan orang lain. Maka dipastikan kebenaran yang dulu ia lakukan hilang, habis, diberikan kepada orang yang ia aniaya. Rasulullah mengibaratkan, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu orang yang bangkrut itu? Kata Nabi, al-muflisu fina, orang yang bangkrut adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin, ya, wa siyamin wa ya'ti qad syatama hada wa akala mal hada wa daraba hada. Orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, dengan pahala zakat, dengan pahala puasa, dengan berbagai macam pahala, tapi juga dia datang membawa kezaliman, pernah memukul orang, pernah mencuri. Maka pahalanya akan diberikan kepada orang yang ia aniaya, sehingga dia tidak tersisa sedikit pun pahalanya, akhirnya masuk neraka. Jadi bagusnya kalian tuh bener terus, jangan awalnya bener kemudian akhirnya nggak bener, menghapus kebaikan tuh. Atau minimal kalau kalian tahu kalian kapan meninggal, awalnya kalian nggak bener, tapi 2 bulan atau sebulan mau meninggal, kalian benar. Tapi jarang, jangan begitu, ya. Karena rata-rata kejadian ini ya sakaratul maut kita ini ya kebiasaan kita seperti apa?
Jarang-jarang ya orang yang maksiat tiba-tiba meninggal waktu sholat. Biasanya waktu maksiat lagi. Makanya jangan berharap, hari ini saya masih muda, maksiat dululah, besok-besok taubatnya. Woi, taubat itu butuh proses. Nggak sekonyong-konyong taubatnya diterima. Allah itu butuh pembuktian dari taubat kamu. Taubat itu nggak sekonyong-konyong sehari diterima oleh Allah. Hati-hati. Kadang setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun, bahkan puluhan tahun baru diterima oleh Allah. Hati-hati dengan taubatun nasuha. Jadi nggak sekonyong-konyong, nggak mudah seperti itu. Kalau seandainya ada ahli maksiat yang terkenal dengan kemaksiatannya, kemudian dia meninggal dalam keadaan taat, sesungguhnya dia sudah lama bertaubat pada Allah. Camkan kata-kata Ang Didi. Cuma orang-orang nggak tahu saja. Karena taubat itu butuh proses, nggak sekonyong-konyong, nggak semudah itu. Ya, maka bagusnya hari ini benar, besok benar, meninggal benar. Ya, masih mending bekas preman apa bekas ustadz? Hah? Ya, bekas preman apa bekas ustadz tadi? Kalau ustadz itu seharusnya jangan ada bekas lah ya. Terus saja istiqomah. Ya, ini seperti itu ya. Ada lagi? Masih belum bunyi ya lisanya. Cara menghafal yang cepat, hindari maksiat. Hindari main HP yang tidak perlu. Ang Didi jujur, Ang Didi hari ini gampang lupa dalam perkara dunia. Tapi kalau hafalan insya Allah Ang Didi nggak lupa. Tapi kalau perkara dunia kadang naruh sendal baru sebentar lupa ya. Iya mungkin bagian ya. Tapi yang terpenting jangan sampai melupakan yang berkaitan untuk mengingat Allah, diantaranya Al-Quran. Kuncinya cuma satu, jangan maksiat. Itu aja. Kemudian dijadwalkan hari ini jam untuk murojaah, ya, untuk mengulang hafalan jam berapa. Kemudian untuk menambah hafalan jam berapa. Istiqomah ini tuh, ya. Hari ini saya mengulang hafalan dari jam 9 sampai jam 10. Mengulang hafalan 3 juz misalnya. Ya. Kemudian menambah hafalan 1 jam, 1 muka. Dari jam misalnya habis dari jam 11 sampai jam 12 atau dari subuh sampai jam 6. Itu istiqomah ini tuh. Ya. Kemudian kuncinya jangan maksiat, jangan banyak main HP, kecuali untuk perlu saja untuk dakwah seperti itu ya. Apalagi melihat gambar yang enggak, itu hilang hafalan cepat. Ya. Tapi nikmatin aja, ya nikmatin, jangan terlalu dipaksa ya. Menghafal itu dinikmatin, jangan terlalu dipaksa. Yang terpenting terstruktur dan tertib waktunya. Misalnya kalian ambil untuk menambah hafalan dari subuh jam 5 sampai jam 6. Berarti kan sejam. Ya sudah khusus untuk menambah hafalan. Ya. Menambah hafalannya gak usah pusing-pusing kalau kalian. Baca aja tuh 40 kali. Gak usah niat ngafalin. Tapi insya Allah nanti hafal sendiri. 40 kali dalam 1 jam insya Allah bisa. Nanti juga agak-agak hafal. Baru ditutup Al-Qur'annya. Diulangi 3 kali. Kemudian disetorkan. Setelah disetorkan, lulus, dibuat sholat. Kemudian masuk ke dalam hafalan lama yang diulang. Kayak gitu. Bisa nggak? Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta